Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah kita sampaikan. Karena dengan rahmatnya kita bisa bertemu kembali di pagi yang cerah ini untuk kajian online Muslimah Azhari. Pagi ini masih kita bersama Ustazah Nur Hamidah. Ahlan wa sahlan Ustazah. Semoga kita bisa belajar bersama-sama mengenai tadabbur surat Al-Falaq. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia mulia yang senantiasa kita ikuti sikapnya, perilakunya, dan perkataannya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bagaimana kabar ayah bunda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Ustazah sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum Moni Fitri dan ibu-ibu semua. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita mulai kajian pagi ini, mari sama-sama kita dengarkan dulu tilawah oleh Mbak Rara dan nanti terjemahnya dibacakan oleh Mbak Nuni. Yang akan dibacakan adalah surat Al-An'am ayat 96. Surat Al-An'am adalah surat ke-6 dan berikutnya adalah surat Toha, surat ke-20 ayat 130. Kepada Mbak Rara dan Mbak Nuni dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Shadaqallahul azim. Kami berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Dan bertasbih pula lah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Mbak Rara dan Mbak Nuni. Masya Allah. Semoga yang membacakan ayat tadi dan kita yang mendengarkannya, insya Allah sama-sama mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, terima kasih Mbak Tuti yang sudah menjadi host, yang sudah menampilkan ayatnya tadi, jadi saya bisa langsung baca, nggak perlu cari-cari Quran lagi karena kebetulan ada Qurannya di handphone. Baik, insya Allah kita sudah sama-sama siap untuk belajar. Ustazah juga sudah hadir. Mari sama-sama luruskan niat. Kita sama-sama tholabul ilmi, menambah ilmu kita, mencari ridho Allah.
Semoga Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan pagi hari ini. Kepada Ustazah, mari kita mulai kajian pagi ini. Tafadholi. Jazakillah khair. Tapi sebelum saya minta maaf, ini ada backsoundnya Udi Fitri dan ibu-ibu. Depan, samping kiri, samping kanan, semuanya lagi kebangun. Ustazah. Jadi agak tambah ini, biar tambah semangat gitu ya. Jadi backsoundnya ada ini. Moga-moga nggak terlalu masuk suaranya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Semoga rekan-rekan sekalian yang hadir dalam majelis virtual diberikan banyak keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga doakan teman-teman kita yang bisa jadi weekend ini ya punya banyak agenda, bukan karena tidak ada kesempatan ya, tapi karena memang kondisinya qadarullahu ma yasha. Ya, takdir Allah yang memang harus ada agenda lain yang mereka tidak bisa tinggalkan. Tapi berharap urusan siapapun di antara kita yang hadir maupun yang tidak hadir diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surat An-Nas yang surat Al-Falaq yang kemarin sudah kita bahas, yaitu surat An-Nas. Kenapa kita meningkat tidak hanya tafsir? Nah, karena kalau tafsir itu hanya untuk membuka cakrawala kita, memahami kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran haknya adalah diamalkan. Cara mengamalkannya, bukankah di dalam Al-Quran sudah sering diingatkan, afala yatadabbarunal Quran, untuk ditadabburkan. Nah, itulah tadabbur, berarti kita setelah memahami dengan ilmu tafsirnya, membuka cakrawala dalam pemikiran kita, maka nanti cakrawala ilmu itu akan kita masukkan ke dalam hati kita. Yang nanti Al-Quran tidak hanya sekedar kita baca, tapi Al-Quran akan menjadi akhlak kita. Itulah yang diinginkan ketika proses at-tadabbur. Nah, kita mulai ya surat Al-Falaq. Tapi mohon maaf saya belum bisa ini share screen. Uni, host disable. Sebentar. Mungkin Mbak Tuti bisa bantu. Coba barangkali. Oh ya, terima kasih. Coba. Ya udah sekarang. Jazakumullah khair. Allah berfirman dalam surat Al-Falaq yang juga disebut oleh Rasulullah SAW sebagai surat Al-Ma'udzatain. Surat yang kita diminta untuk dibaca dalam rangka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti nama Allah ketika kita meminta perlindungan darinya dengan nama yang berbeda. Kalau kemarin dengan nama Allah yang Rabbin Nas, Tuhannya para manusia, kalau hari ini kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari Rabbil Falaq, ya dari Tuhan yang memiliki bintang waktu subuh. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan kata perintah. Qul, katakanlah, a'udzu birabbil falaq. Ya. Allah memerintahkan kepada semua manusia agar membaca secara langsung, yaitu a'udzu, saya yang berlindung. Jadi jangan nyuruh orang lain minta perlindungan dari Allah, tapi kita memintanya kepada orang lain. Karena kalau kita meminta kepada orang lain,
Nah, nanti Allah cemburu. Fa'aina Allah, di mana Allah? Padahal mah Allah itu dekat banget sama kita. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang anak yang bernama ya Anas bin Malik ya. Karena Anas bin Malik ini dari kecil sudah dihibahkan oleh orang tuanya untuk melayani Rasulullah SAW agar nanti Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas semua punya rasa percaya ya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu dekat dengan dia. Ya, apa sabda Rasulullah mengajarkan kepada para anak-anak? Ya, ihfadillah yafadka. Jaga Allah, pasti Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, pasti dimanapun kamu berada, pasti Allah itu akan selalu bersama dengan kamu. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta langsung sama Allah. Allah yang menjadi sumber rezeki. Kalau Allah sudah akan memberi, nanti gampang lewat pintu-pintu mana rezeki itu diberikan, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu minta perlindungan kepada Allah, juga mintalah berlindung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah menyebutkan dengan qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, hai Muhammad, dan juga kepada semua manusia, bahwa aku berlindung kepada Rabb, nah, Tuhan yang menciptakan, yang memberi rezeki, dan yang mengatur falakis subuh, ya, bintang di waktu subuh. Mil syarri ma khalaq. Berlindung dari apa? Ya, kurang lebih ada 4 kejahatan. Ya, karena kita akan dikepung dengan kejahatan dari berbagai penjuru. Pertama, kita berlindung dari min syarri ma khalaq. Dari semua keburukan-keburukan makhluk yang tercipta ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti seperti apakah makna keburukan yang kita akan belajar dari Rasulullah SAW untuk kita berlindung. Jangan sampai kita tertimpa keburukan tersebut. Nah, kejahatan yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Juga ya dari aktivitas yang bisa jadi di malam hari menjadi peluang kejahatan, peluang keburukan. Sebab kan kejahatan itu kadang bukan niat pelaku, ya tapi karena kesempatan. Ya, karena orangnya lagi tidur, istirahat, udah tidak ada lagi penjagaan. Nah, mulailah tuh kejahatan-kejahatan akan terjadi di malam hari. Nah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung dong sama Allah. Ya, ketika kamu tidur, kamu istilahnya dalam kondisi lemah, tapi ada Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Ya, di malam hari pun Allah akan selalu siaga menjaga kamu. Terus yang ketiga, berarti kita tadi ya, untuk yang kedua kita harus tahu kenapa kita minta dilindungi oleh Allah dari kejahatan malam. Kemudian yang ketiga, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan orang yang suka meniup mantra-mantra ya dari ubun-ubun. Kenapa kok ayat ini menggunakan wanita-wanita? Kan bentuknya dengan kata wanita. Apakah hanya memang dulu kebanyakan penyihir-penyihir itu adalah wanita, sedangkan sekarang kan nggak hanya wanita, laki-laki juga banyak dukun-dukunnya. Nanti kita akan belajar bagaimanakah Allah menyuruh kita berlindung dari segala bentuk sihir yang dilontarkan oleh para penyihir-penyihir, yang bisa jadi dia seorang wanita atau laki-laki tapi mentalnya kayak perempuan ya, karena dia main belakang kan gitu kan. Kalau sihir itu kan berarti main belakang, jadi mentalnya kayak cewek gitu, nggak berani adu fisik ataupun adu argumen ataupun berhadapan langsung. Tapi kalau orang yang suka main sihir berarti dia mentalnya kayak perempuan. Ya, kemudian kejahatan yang berikutnya adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Dan juga kita minta berlindung dari keburukan orang-orang yang suka iri hati dan dengki. Pada saat mereka memiliki iri hati dan dengki, momen-momennya kepada kita. Nah, dari sinilah berarti luar biasa. Kita kan kepingin hidup ini dalam kondisi tenang, nyaman, bahagia, ya di rumah
rumah tangga kita sakinah, mawadah, warahmah, nggak diotak-atik sama orang, nggak diganggu sama orang. Nah, ketika kita juga melepaskan suami kita, melepaskan anak-anak kita, kan kita juga kepingin, ya Allah, aku titipkanlah mereka semua kepadamu. Ya, sedangkan kita ketika ingin menitipkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nah kita harus tahu dulu bahwa memang kejahatan itu begitu banyak dan kita itu sangat lemah. Dan itulah Allah ingin menunjukkan kekuasaan Allah, kedekatan Allah kepada kita dengan kita mentadaburi surat Al-Falaq. Nah, jadi kurang lebih akan kita bahas dari surat Al-Falaq ini fadilahnya, kemudian kenapa Allah menyebutkan bahwa Allah pemilik pencipta waktu subuh, emang apa sih dahsyat keutamaannya waktu subuh, keburukan apa yang Allah minta kita untuk berlindung, ya, baik itu keburukan malam, keburukan kolaborasi manusia dengan sihir, juga dengan orang-orang yang memiliki iri hati dan dengki. Nah, bismillah, kita mulai dari fadilah surat Al-Falaq. Fadilah surat Al-Falaq, ya kalau kita lihat memang dia disandingkan dengan surat An-Nas. Nah, jadi sekedar pengulangan aja. Hanya yang saya tambahkan di hadis riwayat An-Nasa'i. Ketika Rasulullah SAW suatu kali mengatakan, kalau tadi malam aku telah diturunkan beberapa ayat yang aku lihat tuh gak ada yang terbandingnya, tidak ada bandingannya selain ayat-ayat ini. Nah, surat didahulukan adalah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi Al-Falaq didahulukan dari An-Nas. Karena nanti bisa jadi nih, kalau pas acara event-event, kan kita suka mau baca Khatmul Quran. Nah, itu suka ada yang nanya sama saya, Zaza itu dimulai dari mana sih? Dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kan kadang suka begitu. Tiga-tiganya mah bisa berurutan dari belakang, berarti An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Dari depan berarti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sebab mau An-Nas didahulukan dari Al-Falaq karena itulah urutan akhir dari surat, ataupun mau Al-Falaq didahulukan karena memang fadilah surat Al-Falaq ketika dalam hadis An-Nasa'i memang disebut lebih dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, oleh Rasulullah SAW, bahwa dua surat yang tiada terbanding dengan ayat-ayat yang lain, itulah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, sedangkan fadilah-fadilah yang lain ini saya copy paste ya dari file yang sebelumnya, yang dari surat An-Nas, bahwa Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa sesuatu yang sangat dahsyat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, untuk kita tercukupi kebutuhan kita dalam satu hari ini, ketika dengan keyakinan, ikhlas, penuh cinta, positive thinking dengan Allah, kalau Allah itu tidak pernah ingkar janji, Nabi Muhammad tidak PHP, itu juga disebutkan dengan 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian juga sampai Ibunda Aisyah mendokumentasikan Rasul saat mau tidur kan bisa jadi di saat kita lengah. Nah, kita kan kalau lagi tidur kondisinya tidak sadar, makanya orang tidur melakukan kesalahan, contoh misalnya terlewat waktu sholat, itu kan dimaafkan. Ya, karena memang orang yang tertidur itu di kondisi yang dia sangat lemah. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita, di saat kamu lagi lemah, lengah, ayo, Allah itu yang Al-Hayyu wal Qayyum, ya, Allah itu selalu hidup, selalu berdiri, tidak pernah lupa. Berarti saat kita ingin merebahkan tubuh kita, kita tidak punya kekuatan, ayo kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya apa? Dengan salah satunya membaca surat Al-Falaq dari 2 surat yang sebelumnya, Al-Ikhlas dan An-Nas. Kemudian juga
saat sakit, kan juga kondisi lagi lemah. Ya, orang kalau lagi sakit, ya Allah, makan pun tak selera, tidur pun tak nyenyak, yang kondisinya nggak berdaya. Nah, Rasulullah pun juga mengajarkan pada saat kamu lemah dengan rasa sakit kamu agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka juga eh, lindungilah diri kita, kepunglah perlindungan dalam diri kita juga dengan salah satunya membaca surat Al-Falaq, ya surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Kemudian juga ya setelah kita tahu bahwa ya Allah ternyata manusia ini memang sangat memungkinkan diserang di kondisi yang sangat lemah. Kita ini sangat-sangat lemah, sedangkan musuh kita itu banyak banget. Yang ingin menghancurkan kita itu banyak sekali. Ya, yang melihat bisnis kita sukses, banyak kepengen bisnisnya hancur. Yang melihat rumah tangga kita harmonis, banyak yang menginginkan rumah tangganya kita akhirnya gagal, berantakan. Nah, yang melihat anak-anak kita sukses, banyak yang mereka punya iri dan hati, ya dengki, kepengen anak-anak kita jadinya broken home, kan begitu. Nah, artinya apa? Ya Allah, kalau kita memang superwoman, wah kita bisa melindungi kapanpun, dimanapun, wah kita siaga. Ibu yang selalu siaga menjaga anak-anak kita, menjaga suami kita. Tapi kan kita sendiri, ya Allah, coba kita lagi haid aja, kita udah bad mood, kita udah lemah. Ya, nah jangan sampai di kondisi kita yang sedang lemah, tapi kita menginginkan menjadi Wonder Woman, memiliki power, melindungi anak-anak kita. Ayo, di saat kita merasa lemah, kita akan ingat kekuatan Allah yang maha dahsyat, ya dengan kita menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tadabur kita dengan surat Al-Falaq. Dan Allah ingin menunjukkan powernya. Kenapa kamu butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kemarin surat An-Nas, ya karena Allah yang menciptakan semua manusia. Berarti Allah tahu semua tetek bengeknya manusia. Nah, sekarang Allah bersumpah dengan waktu. Ya, karena setiap kehidupan pasti akan bersamanya iringan waktu. Dari detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun. Nah, itu kan memang sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, jangan sampai detik per menit ketika kita lengah, diserang. Yang namanya musuh kan pasti nyari di saat kita lengah. Ya, di saat ya kita kondisinya tidak hanya lengah, tapi di kondisi kita lemah. Nah, karena kita menyadari kondisi kita yang bisa jadi suatu saat ya pas 1 detik atau 1 menit ya di kondisi yang lemah, jangan sampai itu diserang. Nah, Allah ingin menunjukkan powernya Allah, bahwa Allah yang memiliki waktu subuh. Dan kenapa Allah menyebutkan bahwa Allah Rabb dengan falakis subuh, ya, dengan waktu subuh. Nah, kita jangan lupa ingat, kalau Allah sudah menyebutkan dirinya sebagai Rabb, berarti Allah sang pencipta. Karena Rabb itu artinya Al-Khaliq, Allah yang menciptakan waktu. Kemudian Ar-Razik, ya, Allah yang memberikan rezeki. Jadi bagaimana nanti waktu itu akan memberikan manfaat atau memberikan mudarat, itu Allah yang memberikan rezeki, karena Allah adalah Al-Mutadabbir. Ya, Allah adalah Al-Malik yang mengatur waktu itu. Kan kalau kita lihat banyak ya film-film, karena mereka tidak bisa menguasai waktu, ya gimana agar bencana ini tidak terjadi, minta di waktu itu kan diputar balik kan gitu kan. Ya nggak bisa manusia, tidak mungkin kalau sudah terjadi minta dimundurkan. Untuk itulah agar sesuatu yang kelak terjadi yang tidak kita inginkan, maka dari awal kita protektif. Allah yang punya waktu, Allah yang mengatur detik, Allah yang mengatur menit, Allah yang akan mengatur apa yang terjadi di waktu-waktu yang akan kita jalani. Nah, jadi Allah menyebutkan kuasanya Allah, powernya Allah yang memiliki waktu. Dan waktu
yang ditunjukkan oleh Allah keutamaannya adalah waktu subuh. Kenapa waktu subuh? Kita lihat Rasulullah SAW, bukankah ketika mendapatkan Islam, minal dzulumati ila nur, membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya terang. Nah, orang kalau berada dalam kegelapan itu bisa jadi akan ada kecemasan karena keterbatasan pandangan kita, keterbatasan pengetahuan kita kalau kita dalam kegelapan. Nah, Allah ingin menunjukkan kenapa Allah itu pemilik waktu subuh, karena di saat kondisi kamu kegelapan, di saat kamu dalam kondisi yang ketakutan, yang kamu perlukan adalah cahaya. Kan gitu. Ya, bayangin aja kalau mati lampu. Wah, ya bisa jadi semua heboh, ya kan? Karena kita benar-benar kalau dalam kegelapan itu kita tidak bisa mengenali siapa lawan, siapa kawan. Ya, kita tidak bisa tahu benda yang kita butuhkan, kita nggak bisa tahu bahaya di depan kita. Kan kalau kegelapan kayak begitu. Yang kalau mati lampu kan benar-benar heboh deh, ibu-ibu yang paling rempong deh kalau mati lampu. Ya, tapi sedikit ada cahaya ya dari handphone, langsung kan, wah kayaknya, aduh alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah handphonenya udah dicas kan gitu, sehingga ada cahaya jadi kita tahu, oh anak kita di sini, oh ini benda yang kita butuhkan. Nah Allah menyebutkan kamu dalam kehidupan bisa jadi kamu tuh dikepung dengan ketakutan. Kamu dikepung dengan banyak kegelapan yang membuat kamu rasa khawatir yang amat sangat. Karena kejahatan itu akan lebih mudah ya menyerang ketika dalam kondisi gelap. Jadi kita kurang kesadarannya, kurang kurang sensitifnya. Nah, Allah menyebutkan bahwa kenapa Allah pemilik waktu subuh? Karena di saat kamu dalam kegelapan, di saat kamu dalam ketakutan, maka ada cahaya yang Allah turunkan. Ada cahaya yang Allah ciptakan. Itulah yang disebut dengan waktu subuh. Nah, ini Aisyah radhiyallahu an itu sampai memberikan ilustrasi bahwa kenapa disebut dengan subuh, karena Rasulullah sendiri ketika awal tanda dia akan diangkat menjadi nabi, dia bermimpi, dan mimpinya apa? Dia kedatangan falakis sobah, ya bintang fajar di waktu subuh. Artinya dalam kegelapan tiba-tiba ada cahaya. Nah, cahaya inilah yang disebut dengan cahaya yang akan memberikan bimbingan dan menuntun Nabi Muhammad. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan pemilik falakis subuh, pemilik cahaya subuh, pemilik waktu subuh. Berarti apa? Kamu yang dalam kondisi sekali lagi ketakutan, kegelapan, jangan takut. Ada Allah yang akan memberikan secercah cahaya kepada kamu. Kalau kita sudah yakin seperti itu, lihat akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak keistimewaan karena cahaya itu akan menyinari banyak kebaikan yang ada di sekitar kamu. Cahaya ini akan memberikan perlindungan kepada kamu. Sampai beberapa ayat-ayat Al-Quran memberikan keutamaan, fadilah ketika kamu mengawali waktu subuh kamu, berarti kamu paham bahwa Allah yang memiliki waktu subuh, maka ketika waktu subuh kamu beribadah, lihat, ibadah-ibadah di waktu subuh, itu ibadah-ibadah yang sangat dahsyat. Contoh, ini dalam surat Al-Isra. Saya lupa nulis ayatnya lagi, cuman nomor ayatnya doang, suratnya lupa. Ini surat Al-Isra, surat 17, ayat ke-78. Kalau kita lihat ayatnya ya, bahasa Arabnya nih, Allah menyebutkan dengan aqimus shalah, dirikanlah salat, liduluki syams, ya, ila ghasaqil lail. Ketika sejak matahari itu tergelincir, berarti ba'da sunset ya, setelah terbenam berarti waktu maghrib ya, sampai kapan? Sampai nanti kegelapan di malam hari ya, udah gelap gulita berarti nanti ada subuh, ada isya, ada qiyamul lail dan segala macam. Maka begitu datang waktu fajar, wa Qur'anal fajar. Nah, ayat ini menariknya
menggunakan kata Quran, tapi di terjemahan Quran ibu-ibu ya, rekan-rekan semua, biasanya kan ditulis dengan sholat subuh. Itu enggak Qurannya? Karena ini saya cuma copy paste ya. Kalau di dalam ayat bahasa Arabnya, Allah menyebutkan dengan wa Qur'anal fajr. Quran di waktu fajar. Nah, tapi diterjemahkan biasanya di Quran kita adalah sholat fajar, sholat subuh. Qurannya Uni juga begitu, sama. Ada nggak yang terjemahannya sholat pembacaan Quran di waktu fajar? Semuanya sholat ya? Iya, sama. Oh ya, sholat kan? Nggak apa-apa. Tidak ada yang salah sih. Kenapa disebut dengan sholat? Karena dari awal kan menyebutkan dengan aqimis sholah. Sampai nanti dalam penafsirannya, yang namanya sholat lalu menambah dengan ayat-ayat Al-Quran di waktu sholat. Dan gitu. Ya, 2 rakaat di waktu sholat subuh. Setelah suratul Fatihah, kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran yang dibaca di saat kita melakukan sholat subuh, Qurannya ini. Dan sholat yang dibaca di waktu sholat, kana masyhuda. Ini benar-benar akan disaksikan oleh para malaikat. Jadi, kenapa kemudian Khalid bin Walid kan sukanya kalau sholat subuh ya dia membaca 2 surat ya, itu kalau Khalid bin Walid ya, yaitu surat surat rakaat pertama itu surat Al-Kafirun, rakaat kedua yang membacanya surat Al-Ikhlas. Ya, ketika ditanya, ya orang kan berpikirnya, ya Allah, Khalid bin Walid, panglima perang gitu loh. Nah, masa sholatnya kuliah sama kulhu, gitu kan panglima perang berarti kan dia bisa tangkas ya, mengatur strategi berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan menghadapi musuh. Masa tibang sholat aja kuliah sama kulhu. Ternyata Khalid bin Walid menjelaskan bahwa dia membaca kuliah sama kulhu agar disaksikan oleh para malaikat bahwa di rakaat pertama ya dia punya masa lalu dengan kemusyrikan. Dan kepingin agar malaikat itu memberikan saksi bahwa itu masa lalu Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid sudah menegaskan bahwa ya dia benar-benar menolak kekafiran. La a'budu ma ta'budun. Nah, begitu di rakaat kedua, dia juga ingin menegaskan bahwa sejak dia masuk Islam bersama dengan Rasulullah, sejak saat itu juga kul huwallahu ahad. Nah, itulah kecintaannya Khalid bin Walid dengan surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas ya, karena kepingin setiap di waktu subuh disaksikan itu masa lalu dia ketika dia di kondisi kekafiran. Apalagi cukup nyesek loh Khalid bin Walid. Kenapa? Karena perang yang dia pimpin pertama kali bersama dengan orang-orang kafir Quraisy itu membuat banyak kerugian dan kesedihan Rasulullah SAW. Perang Uhud kan? Khalid bin Walid kan menjadi pemimpin perang Uhud. Ya, begitu Khalid bin Walid memimpin perang Uhud, umat Islam kalah. Ya, di pertarungan awal kan, Hamzah bin Abdul Muthalib terbunuh, Rasulullah pun juga tertanggal giginya. Artinya Khalid bin Walid kan punya trauma. Ya Allah, gue siapa gitu dulu. Ya, jadi gara-gara saya memimpin perang melawan Rasulullah SAW, ya Mus'ab bin Umair, ya seorang duta yang pertama kali dikirim oleh Rasulullah ke Madinah pun harus ya meninggal di saat peperangan menghadapi Khalid bin Walid. Maka trauma-trauma itu, masa lalu itu kan selalu menghantui. Ya, dan dia menginginkan di setiap waktu subuh dia tegas membaca surat Al-Kafirun kalau kekafiran itu adalah masa lalu. Dan surat Al-Ikhlas karena dia menginginkan di waktu subuh ini disaksikan ya oleh para malaikat, ya dia sudah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dahsyatnya ibadah subuh
ketika membaca Al-Quran, apalagi Qurannya dibaca di waktu sholat, itu benar-benar masyhudah. Kemudian juga ketika Allah bersumpah dengan pemilik waktu subuh, karena dahsyatnya ibadah di waktu subuh tidak hanya sholat, tidak hanya baca Quran, tapi juga malaikat mendoakan. Dari Ali radhiyallahu an, dia mendengar sabda Rasul. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kalau orang yang setelah sholat fajar, ya orang yang setelah sholat fajar, sholat subuh, kemudian tetap duduk di tempat sholatnya, itu malaikat akan mendoakan. Apa doanya malaikat? Enggak hanya menyaksikan, tapi malaikat akan mendoakan, Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Dan juga sayangilah dan rahmatilah dia. Jadi doa ini bukan berarti, ya Allah malaikat nyumpain gue mati. Jangan tersinggung kalau ada yang doa, Allah mafirlah warhamhu. Gue masih hidup, jangan doain Allah mafirlah warhamhu. Ini enggak hanya untuk orang yang udah meninggal. Kita aja yang masih hidup justru yang bisa jadi kan banyak dosanya. Dan berharap sebelum kita wafat, malaikat sudah mendoakan kita juga agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan juga agar Allah selalu merahmati dan menyayangi kita. Kemudian istighfar di waktu subuh, ya, karena malaikat itu mendoakan Allah mafirlahu warhamhu, sampai Rasulullah itu suka banget dengan membaca istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, pimpinan induknya istighfar. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kalau dibaca di waktu subuh, ya, jadi yusbihu. Ya, yusbih itu gak sekedar pagi tapi dimulai dari waktu subuh. Maka siapa yang membaca ini dan dia meninggal di hari ini sampai malam, maka sesungguhnya ghufirallahu, sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dahsyatnya istighfar di waktu yusbihu, di waktu subuh. Ya. Dan juga hadis yang familiar, tidak hanya hubungan kita dengan Allah, dengan sholat kita, baca Quran kita, istighfar kita berderma mempersiapkan sedekah di waktu subuh, itu juga malaikat akan mendoakannya. Tapi kalau kita meninggalkan, naudzubillah min dzalik, malaikat pun akan mengumpatnya, kan gitu. Karena di dalam satu hadis, ya, ini disebutkan kalau pakai redaksi bahasa Arabnya, ya, yusbihu, itu di waktu pagi. Paginya itu subuh, karena tanda awal pagi kan dengan waktu fajar, waktu subuh. Jadi ketika di waktu subuh, malaikat itu, ya, dua malaikat itu akan menunggu apa yang akan kita lakukan dari harta-harta kita, ya, di hari ini. Ya, kalau kita bersedekah, maka malaikat akan mendoakan, ya Allah berikanlah ganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Tapi siapa yang menahan, berikanlah kehancuran, kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya karena bakhil. Dan itu salah satunya perlu kita punya kotak infak di rumah. Karena kotak infak ini adalah kotak yang bisa jadi memudahkan kita untuk serius bahwa kita sudah mempersiapkan sedekah-sedekah di rumah kita. Ya, karena kalau langsung sedekahnya ijab kabul ke orang, ya subuh-subuh kan nyarinya juga kemana kan begitu kan. Bisa jadi, ya Allah, orang yang membutuhkan datangnya jam 9. Ya kamu sih datangnya jam 9. Tadi subuh aku tuh sedekah, makanya kalau mau butuh sesuatu subuh-subuh, ya orang yang sopan santun kan gak enak mau ngebel subuh-subuh. Nah jadinya kita yang sudah mempersiapkan. Jadi ada kotak-kotak infak kita di rumah, stok infak. Jadi ibaratnya stok infak di rumah yang akan kita keluarkan di waktu-waktu subuh kita, di hari-hari kita. Nah, ketika Allah sudah memberikan, nih loh, kenapa Allah menyebutkan dengan pencipta waktu subuh.
dan Allah juga memberikan dahsyatnya waktu subuh. Kamu udah yakin bahwa Allah tidak ingkar janji? Kamu sudah yakin bahwa Rasul itu tidak PHP? Bahwa Allah yang memiliki dahsyatnya cahaya di saat kita di kondisi kegelapan, di kondisi ketakutan, di kondisi kegusaran? Kalau kita sudah yakin, kalau begitu serahkan diri kita kepada Allah. Karena kita berlindung dari banyak keburukan. Apa yang kita akan serahkan kepada Allah? Kita minta perlindungan dari Allah. Pertama, min syarri ma khalaq. Dari perlindungan dari segala keburukan. Apa aja sih keburukan-keburukan yang Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk, ayo kamu berlindung. Kalau kamu mengandalkan perlindungan diri sendiri, enggak bisa. Kamu berlindung dan lindungi anak-anakmu. Karena kalau kamu hanya mengandalkan agar anak kita begini begitu, enggak bisa. Karena yang ingin menghancurkan suami kita, ingin menghancurkan anak-anak kita itu di mana-mana. Saya biasanya kalau berdoa kepada Allah ya untuk anak-anak kita, untuk suami kita, ya seperti doanya para salafus soleh. Allahumma inni astaudi'uka. Ya Allah, aku titipkan kepadamu. Siapa? Suami kita. Ya, zaujati, ya zauji, atau zuriyati, anak-anakku. Aku titipkan anak-anakku kepadamu. Karena engkaulah sebaik-baik yang menjaga. Tolong jaga hatinya, jaga lisannya, jaga matanya, jaga perutnya, jaga farajnya. Jauhlah dia dari segala kemaksiatan yang mendatangkan murkamu. Ya, lindungilah dia ya dari segala keburukan-keburukan yang mendatangkan murkamu, yang menjauhkan dari rahmatmu. Nah, ini udah kita titipkan kepada Allah. Ya, karena kita mah lemah banget. Ya, apalagi dari hadis-hadis Rasulullah SAW, aduh, orang yang ingin menghancurkan kita, yang ingin memberikan keburukan kepada kita, ini benar-benar dari segala penjuru. Ini suatu hari seorang sahabat menceritakan bagaimana Rasulullah mengkisahkan pada saat Rasulullah melewati bukit-bukit, ada suara gemuruh ya, dan juga pokoknya hiruk pikuk deh. Ternyata apa? Ya, setan sedang datang ingin menggoda Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah. Ya, sampai Rasulullah sempat ya kan tertahan, diam, ya kemudian Rasulullah mundur. Ya, jadi sampai setan itu benar-benar ingin membunuh Rasulullah SAW tidak dengan kekuatannya sendiri, tapi bagaimana kekuatan dia itu akan berkolaborasi ya dengan alam semesta, berkolaborasi ya dengan manusia ya untuk membuat celaka. Karena nggak mungkin setan datang langsung ngecekek kita, itu enggak. Karena dia kan makhluk gaib yang tidak akan bisa tidak akan bisa menyentuh atau tidak akan bisa bertemu dengan kita yang makhluk nyata kan gitu. Ya mau nggak mau kan yang bisa mencelakai kita ya makhluk-makhluk nyata juga, batu-batuan, pohon-pohon kan begitu. Nah, ketika Rasulullah akan melewati bukit, Rasulullah sempat terdiam dan mundur. Kenapa? Karena setan ini benar-benar ingin membunuh Rasulullah, membakar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Rasulullah melintasi bukit itu. Akhirnya apa? Rasulullah menceritakan malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah dan cukup ya mengatakan kepada Rasulullah untuk bacalah. Apa yang dibaca? Ini doanya. Ya kul a'udzu bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Ya, jadi kita minta ya Allah dengan namamu yang sempurna, maka tidak ada yang bisa melewatinya, baik orang yang baik maupun orang yang berdosa, karena kesempurnaan firman-Nya Allah, kesempurnaan namanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadi power siapapun juga. Dan kita berlindung ya Allah dari apa? Ya dari min syarri ma khalaq, dari segala keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Baik ya keburukan itu dari langit, yang kemudian juga naik ke langit, keburukan itu dari bumi atau yang bersumber dari bumi,
Pokoknya semua keburukan-keburukan dari kanan, kiri, atas, bawah, kita hanya berlindung a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Nah, biasanya kan kalau disingkat seperti itu, nggak apa-apa. Ya, dan sampai Rasulullah pun juga karena memang malaikat Jibril yang ngasih tahu, itu setan itu udah bawa obor ingin membakar Rasulullah SAW. Rasul nggak lihat loh. Artinya Rasul aja nggak lihat karena itu makhluk gaib. Rasul taunya dari siapa? Dari malaikat. Dan akhirnya Rasul pun mengatakan, ya Rahman, fatfi'at narsyayatin. Ya Allah, ya Rahman, udah ya padamkan api-apinya setan. Wahazahumullahu azza wajal. Dan hancurkanlah, binasakanlah semua upayanya setan. Nah, Rasul aja loh. Itu benar-benar mengajarkan kepada kita bahwa setan itu nggak main-main. Dia benar-benar ingin berkolaborasi dengan alam semesta untuk merusak kita, menghancurkan kita. Dan Rasul pun diajarkan oleh malaikat, bacalah kalimat ini, bacalah doa ini. Kemudian kapan lagi? Keburukan di mana lagi yang kita memang butuh banget pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita suka lengah, apalagi ibu-ibu yang suka shopping. Kan bisa jadi wah cakep banget. Oh, nggak nyadar tuh handphonenya, dompetnya itu udah ada yang ngegerayangin karena kita hilang kewaspadaan. Nah, Rasulullah pun SAW juga mengingatkan kepada kita, kamu butuh perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awuz, tidak hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi juga kamu membaca ma'udzatain ketika kamu masuk pasar. Karena ketika ada seorang sahabat 3 kali nanya, mana sih tempat yang paling jelek, yang paling buruk? Ya, lalu Rasulullah akhirnya menjawab ketika Allah memberikan informasi bahwa seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Kenapa? Bukan karena pasar itu berkumpulnya orang-orang yang buruk, tapi potensi orang-orang yang buruk itu akan melakukan keburukan kepada orang-orang yang baik ketika orang baik itu dalam kondisi lengah. Ya, dia baik, tapi karena saking baiknya akhirnya ditipu. Saking baiknya ya akhirnya tidak mawas diri, saking dia positive thinking, husnuzon, ya semua orang yang bersama dia adalah sama-sama belanja, padahal itu mah oknum-oknum yang membuat kita jadi tertarik dan ingin belanja. Nah, ini benar harus waspadalah, waspadalah, waspadalah. Keburukan apa lagi yang kita benar-benar butuh ya pertolongan dari Allah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang lain. Ini dari kita sendiri. Kalau orang lain kita bisa membentengi jangan sampai tertularkan kepada kita, ya terdampak kepada kita. Lah, kalau ternyata keburukannya itu bukan dari orang lain, gimana? Ternyata dari apa? Dari diri kita sendiri. Nah, mau tidak mau untuk melindungi diri kita dari keburukan diri kita sendiri, Rasulullah pun juga mengajarkan dengan doa. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu. Ya Allah, aku berlindung jangan sampai kita kejebak melakukan amal yang buruk. Juga wa min syarri ma lam a'mal. Dan juga ya Allah, tolong bimbing aku, lindungi aku dari kejahatan, keburukan yang belum aku kerjakan. Nah, karena ya kita ini hidup itu cuman hari ini atau esok, sekarang dilaksanakan atau yang akan kita lakukan. Nah, jangan sampai kita baru nyesel, ya Allah kenapa tadi aku ngerjain ini ya, tahu gitu kita nggak kerjain. Nah, kan kadang kita menyesali bukan perbuatan orang lain, ya langkah kita sendiri yang salah, langkah kita sendiri yang menyebabkan keburukan kita. Dan karena kita lemah, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Falaq ini agar kita pun dilindungi dari langkah-langkah buruk yang akhirnya menimpa diri kita. Ya, dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Kemudian yang ketiga, doa yang sama. Ada kalanya keburukan itu dimulai dari panca indera kita. Ya, gara-gara salah dengar, salah lihat, ya, akhirnya baru dia nyesel kemudian. Maka Rasulullah juga menyuruh kita, ayo
kamu juga berlindung dari keburukan atas ulah diri kamu sendiri. Gimana perlindungannya? Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya dari keburukan pendengaranku. Wa min syarri basari, dari keburukan mataku. Karena kita nggak bisa punya sensor di mata untuk kekuatan diri kita. Artinya mata kalau ada yang jelek-jelek langsung kagak bisa ngelihat. Kuping kalau ada kata-kata yang buruk, coba kamu langsung dibuat sensor on off ya, nggak denger, nggak bisa. Orang kita lagi khusyuk-khusyuk sholat aja nih, sebelah lagi ngerumpi denger, kan gitu kan? Oh, bisa jadi lu gimana sih orang lagi sholat jugaan tadi ngomong kayak begitu, ini orang sholat dengerin kan gitu. Ya, nah kita kan nggak mungkin. Ya Allah, ini gimana caranya kuping kita punya sensor? Kita nggak bisa mengendalikan mata kita. Kalau udah terlanjur lihat, ya udah kita sudah menikmatinya. Kita nggak bisa mengendalikan telinga kita, kecuali kita mohon telinga kita, pandangan kita, lisan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah lah yang akan melindungi kita. Kapankah Allah melindungi kita? Ya ketika kita minta berlindung. Dan bacalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, buruknya pendengaranku, min syarri basori, buruknya penglihatanku, wa min syarri lisani, buruknya nih ya celotehku, wa min syarri qalbi, buruknya nih hatiku, wa min syarri maniyi, ya jangan sampai juga kejahatan air mani ini maksudnya terjadi perzinahan. Itu benar-benar harus Allah yang menjadikan kita bersandar untuk melindungi kita. Berarti ini kalau untuk kita ya, kalau untuk anak-anak kita, ya kalau mau pakai bahasa Indonesia silahkan. Ya Allah lindungilah, ya seperti saya kalau mendoakan anak-anak gitu, ya Allah, ya aku titipkan anak-anakku kepadamu, tolong jaga pandangannya, jaga pendengarannya, jaga hatinya, jaga lisannya, ya, agar juga jaga farajnya, jaga perutnya. Itu pada hakikatnya untuk mengamalkan apa yang ada dalam hadis ini. Kalau pakai bahasa Indonesia, karena kalau pakai bahasa Arab harus diganti. Ya, ini oi a'udzu itu kan untuk aku. Berarti kalau untuk orang kan ini u'idzubika. Ini u'idzuka ya. Ini u'idzuhu kalau dia laki-laki. Ini u'idzuha ya bika kalau dia perempuan. Ya, kalau memang ternyata aduh beribet ustazah auzu u'idzu gitu kan. Udah pakai bahasa Indonesia aja ya kan. Karena doa itu pakai bahasa Indonesia nggak masalah. Nggak bolehnya kalau doa pakai bahasa Indonesia di waktu sholat kan gitu. Juga nih keburukan dari diri kita, memang hati kita yang udah sesat ya, yang udah gelap. Nah, sampai Rasulullah SAW itu mengajarkan sebelum salam ketika tasyahud ini banyak doa-doa. Ya, kalau yang udah biasa kan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ternyata ada lagi yang ditambahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ini harus pakai bahasa Arab. Ya, yaitu alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kayak doa kalau kita yang suka jadi MC. Jadi kenapa orang guru-guru kita, para kiai-kiai kita ini menjadikan doa ini sebuah kebiasaan di setiap ceramah-ceramah agar ketika kita tasyahud kita nggak keder, kan gitu kan? Karena kalau yang nggak biasa kita dengar, nggak biasa kita baca, apa sih Allahumma kan gitu kan? Pokoknya dajjal-dajjal. Ya nggak bisa, ya Allah lindungi dajjal. Pakai bahasa Indonesia ya batal kalau lagi sholat. Jadi ini luar biasa dibaca oleh Rasulullah sebenarnya di waktu tasyahud sebelum salam. Ya bersama dengan doa perlindungan dari azab jahanam, azab kubur. Nah,
Dan ini dipilih oleh para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, ya para orang tua kita sebagai lafaz awal untuk tabligh kan gitu. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina kan gitu. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kan sering kita dengar. Ya, jadi bukan loh ini kan yang buat ceramah, bukan buat ceramah, tapi guru-guru kita menjadikan ceramah dengan doa ini agar ketika sholat kita udah lancar, udah terbiasa. Jadi jangan sampai kita ya Allah lagi tasyahud kayak kita lagi ceramah, alhamdulillah ya kan, nasta'inuhu wa nastaghfiruh kan gitu. Ini dibedakan. Jadi luar biasa ajaran guru-guru kita ini untuk membiasakan. Nah sekarang Allah pun juga menyuruh kita, kamu berlindung dari apa? Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam. Enggak malam yang selalu jahat sih, jadi bukan malamnya yang jahat, tapi orang-orang yang jahat memanfaatkan di waktu malam. Karena dalam sebuah tafsir, tafsir Al-Jazari menyebutkan, kenapa Allah menyuruh kita wa min syarri ghasiqin idza waqab? Ya, karena Allah itu menyuruh kita memohon perlindungan sebab kebanyakan terjadinya kemaksiatan, pencurian, pembunuhan, ya ketika kondisi lengah. Kalau siang mah takut kegerebek kan ya, takut ketahuan. Maka di malam hari, dan juga bahkan kolaborasi sihir untuk menyakiti manusia, setan itu memanfaatkan waktu malam. Ya, jadi sihir itu kebanyakan terjadi di malam hari karena binatang-binatang buas juga keluarnya di waktu malam, dan binatang-binatang buas itulah yang akan menjadi sarana. Orang-orang yang jahat itulah yang akan menjadi sarana, ya, kolaborasi antara kekuatan setan dengan kekuatan manusia untuk menyakiti manusia-manusia yang baik di waktu malam. Ini yang kita minta untuk berlindung karena banyak yang memanfaatkan lemahnya kita di waktu malam. Ya. Nah, sekarang karena biasanya manusia itu ada kesempatan ya, dan juga ada dukungan, dan Allah mengingatkan dukungan yang perlu kamu persiapkan adalah perlindungan kepada Allah dari kejahatan sihir. Nah, kenapa yang akhirnya disebut dengan sihir? Ingat ya, sihir itu terjadi karena setan itu nggak bisa menyakiti manusia secara langsung. Sehingga setan perlu adanya kolaborasi dengan manusia-manusia yang juga jahat. Ya, makanya kan orang yang berbuat maksiat berdua, yang ketiganya setan. Ya, karena apa? Wah, setan butuh dukungan. Kalau ada orang-orang yang maksiat, orang-orang yang jahat, itu gampang itu ditempel sama setan. Bukan untuk membuat mereka istilahnya menikmati maksiat bareng-bareng, enggak. Ya, tapi memanfaatkan kemaksiatan mereka karena mereka lagi jiwanya kotor, maksiat. Ini gampang ditempel sama setan untuk nanti menyakiti manusia. Nah, dan ini kisahnya kan ada dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Bahwa awal mulanya setan itu sampai turun untuk menyakiti manusia, ide kolaborasi ya, menyakiti manusia dengan sihir itu di zaman Nabi Sulaiman. Sebab kan Nabi Sulaiman nabi yang mukjizatnya menaklukkan setan. Ya, menaklukkan semua binatang. Nah, mulailah nih manusia-manusia digoda sama setan. Jangan cuma nabinya doang gitu loh. Kamu juga bisa kok menaklukkan kita. Kamu bisa kerja sama kita. Tapi kan kamu makhluk yang nyata. Sedangkan setan itu makhluk gaib. Gimana caranya? Harus ada ngetek dulu. Jadi harus ada kunci untuk memadukan antara yang gaib dengan yang nyata. Dan untuk memadukan itu
maka setanlah mengawali dengan kolaborasi melalui ilmu sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'alimuna nas-sihra. Jadi sihir pertama kali diajarkan di zaman Nabi Sulaiman karena setan-setan menggoda manusia biar punya kekuatan bisa berinteraksi sama setan. Ya, jangan cuma nabinya doang yang bisa berinteraksi, yang bisa ngatur-ngatur setan, tapi manusia lain juga bisa. Bedanya nanti kalau dengan Nabi Sulaiman, setan itu diatur karena dia di bawah. Sedangkan nanti kalau dengan ilmu sihir, manusianya yang diatur. Jadi manusia yang ditaklukkan, manusia yang direndahkan. Akhirnya apa? Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala karena setan sudah punya ide untuk menggoda manusia, menyakiti manusia dengan sihir, saking sayangnya Allah, mau nggak mau Allah turunkan 2 malaikat. Ya, yaitu Harut dan Marut. Untuk apa malaikat Harut dan Marut? Untuk ngajarin manusia sihir, bukan karena untuk menyesatkan. Biar orang-orang yang beriman tahu, ini loh sihir kayak begini, ini loh tujuannya sihir kayak begini. Jangan sampai mereka tidak tahu. Kan nggak mungkin kita kepingin tahu sihir, kita belajar sama tukang sihir. Ya, nanti kita kejebak, kejerat. Ya, mau tidak mau, Allah yang menurunkan, membocorkan keburukan setan itu, kejahatan setan itu dengan 2 malaikat yang diutus oleh Allah, Harut dan Marut. Ngapain Harut dan Marut? Wa mayu'allimani min ahadin. Dia mengajarkan bahwa caranya setan itu bisa ngetek sama kita, bisa berkolaborasi, itu biasanya memang matatslu. Ada yang dibacain. Jadi harus ada bacaan. Nah, jadi cara sihir itu bisa berkolaborasi dengan manusia, pasti ada bacaan-bacaan. Nah, sehingga nanti kita harus hati-hati. Jangan sampai bacaan yang kita baca itu bukan zikir mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi zikir yang membuka jaringan sama setan, ngetek setan. Jadi udah follower setan. Karena memang matatslu syayatin. Caranya apa? Mereka pasti membacakan. Dan nggak mesti bacaan-bacaannya kayak zaman dulu. Dukun-dukun itu kan bacaannya dengan bla 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 gitu kan. Wah, itu udah komat kamit. Nah, sekarang mah nggak komat kamit. Kalau komat kamit setan udah banyak gagalnya. Nah, sekarang apa? Bisa jadi dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Kayak mungkin saya pernah ceritakan sama teman-teman karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ketika dikasih kertas seorang ibu jamaah saya, itu terlihat banget awalnya baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kan mereka berpikir ini zikir Al-Quran. Tapi saya bilang apa? Jangan dibaca ibu. Kenapa nih? Awalnya aja itu udah ngetek sama setan. Ya, karena ketika dia inama amal lebih niat kan, amal itu tergantung dari niatnya. Akhirnya apa? Dimulai dengan kalimat di awal, wabi izzati Sulaiman, wabi kuwati Sulaiman, idfa hadal ba's al-Fatihah. Dengan kekuatan Nabi Sulaiman, dengan kehebatan Nabi Sulaiman, maka tolaklah semua bencana ini Al-Fatihah. Berarti apa? Al-Fatihahnya bukan jadi zikir, Al-Fatihah jadi sihir. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nasnya bukan jadi zikir, tapi jadi sihir. Karena ini wasilah untuk ngetek ya, menjadikan friend ya, setan dengan manusia bisa berkolaborasi kalau sudah ada bacaan-bacaan. Nah, jadi begitu. Jadi kalau akhirnya kan ini jadi salah satu adab kalau mau meruqyah sebagai obat, salah satu syaratnya apa? Dibaca harus dengan fasih. Nggak bisa ya datang ke ini baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa itu, harus Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu mau ruqyah syar'i tapi bacaannya kok auzubillahi nggak bisa, harus dengan fasih. Satu. Terus yang kedua, nggak cuman bacaannya yang menjadi tolak ukur, masing-masing harus meyakinkan bahwa bukan bacaan yang memberikan pengobatan, tapi Allah lah yang memberikan kesembuhan. Dulu waktu di Mesir ada kejadian,
orang kesurupan. Kan biasa ya dibacain ayat Quran karena kondisi yang bersangkutan kondisi yang lemah. Nah, berarti kan mau tidak mau ada yang diperdengarkan di telinganya gitu. Dan pada saat dibacakan oleh ustadz tersebut ternyata apa? Ya Allah, namanya juga setan Mesir ya. Ya baca Al-Baqarah, kirain mah 5 ayat udah kelepek-kelepek. Enggak. Ya akhirnya apa? Malah nantang. Dia baca bareng, jadi tilawah bareng. Dia bilang, "Hah, itu tilawah bareng." Jadi saut-sautan ya kan. Sampai akhirnya jadi main kuat-kuatan dalam tilawah Al-Qur'an. Sampai akhirnya setan ini bilang begini, "Sudah berhenti. Saya sudah kalah ya dari ustadz." Kan kalau kita berpikir, "Yes!" gitu kan. Ternyata apa? Ustadz malah mengatakan, "Keluarlah karena Allah." Enggak, saya sudah kalah dari ustadz. Saya sudah lemah ya, saya sudah mengalah dari ustadz, sudah kalah. Ya, keluarlah karena Allah. Karena ustadz, karena Allah, karena jadi ternyata apa kuncinya di sini? Ya, bukan dia kalau ustadz bilang ya udah keluar, berarti ya setan menang. Berarti dia menganggap kehebatan bacaan ustadz. Tapi ternyata debat itu keluarlah karena Allah. Saya kalah dari ustadz, keluar karena Allah. Saya kalah dari ustadz. Ya, saya sudah capek. Saya kalah dari ustadz, saya akan keluar. Keluar karena Allah. Karena ustadz, keluar karena Allah. Hah? Sampai kayak begini, setan Mesir gitu loh. Ya Allah. Nah, jangan sampai kita lupa bahwa tidak hanya bacaannya fasih, tapi masing-masing menjadikan bahwa Allah lah yang segala-galanya. Al-Quran ini hanyalah salah satu sarana cinta kita kepada Allah. Inilah firman Allah. Jangan sampai menggantikan Allah. Kan gitu. Terus juga kan salah satunya lagi apa? Fisiknya harus kuat. Karena kalau fisiknya nggak kuat, di kondisi kita lemah, ya kayak saya juga dulu waktu di Mesir tuh ada kakak kelas saya, udah kita karena dilalah, aduh ini sekamar saya kok kesurupan melulu kan begitu kan, dia punya masalah ya akhirnya jauh dari orang tua kan trauma. Nah itu kakak kelas saya akhirnya apa? Udah kita Bismillah Bismillah kita baca gitu kan. Kan namanya orang lagi kesurupan tenaganya lebih besar ya dari orang biasa, tendang. Begitu dia tendang kan jadi lemah kan, itu menyerang dia. Jadi artinya benar-benar secara fisik pun harus kuat. Nah di sini berarti apa? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kamu itu lemah. Ya, dan setan itu bisa mencari kelemahan kamu. Pada saat kamu ketendang, ya iman kita kuat, tapi kan fisik kita jadi lemah. Nah pada saat fisik lemah itu ya bisa diserang. Jadi bagaimana kelemahan kita ini berarti kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian di ayat ini juga Allah mengingatkan, ingat target utama sihir itu bukan nyakitin kamu. Ya, kalau zaman Rasul, Nabi Muhammad memang diincer, nggak hanya sama setan, sama orang Yahudi, orang kafir, adalah membunuh Rasulullah. Karena kalau Rasulullah udah nggak ada, berarti kan tidak ada lagi pembimbing wahyu. Nah, tapi kalau target utama sihir untuk manusia-manusia ya, yang selain Rasul, itu dua. Yang itu dibocorkan dalam ayat ini. Nah, ini terjemahannya. Wattabu ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Diingatkan kenapa Harut dan Marut mengajarkan tentang ini loh. Setan itu akan berkolaborasi dengan kamu ketika mereka akan memberikan bacaan-bacaan. Jadi kalau bacaan-bacaan itu jangan sampai kita kejebak dengan sihir. Misal bacanya nanti harus nengok kanan apa nengok kiri kan kadang gitu. Karena Uni saya pernah ada curhatan seseorang gitu, Ustazah saya kan selalu gagal terus dalam rumah tangga. Jadi maksudnya mau ta'aruf gitu, mau nikah gitu, itu gagal terus. Ternyata Ustadz ada yang ngasih tahu saya kalau kamu itu ditutup. Ya, jadi ada sihir yang menutup kamu. Terus saya diajarin baca ya surat Yusuf.
Ternyata ketika saya baca surat Yusuf, ya, itu juga nggak ngefek. Kenapa? Karena orang-orang ketika akan melamar kamu, itu akan diperlihatkan wajah kamu itu menakutkan. Jadi mereka mundur. Udah disuruh baca surat Yusuf. Ternyata nggak ngefek, Ustazah. Kenapa? Karena ternyata menurut Ustadz bacanya itu ada waktu tertentu. Jadi jam segini menghadap ke sini. Wah, saya bilang itu mah berarti apa? Ada pesan sponsornya itu, gitu kan. Jangan sampai yang kita bacanya akhirnya kalau nggak sesuai dengan keinginan dia, maka nanti akan berbalik, tidak ngefek gitu. Berarti itu ada pesan sponsornya. Pernah juga berobat, baca surat ini, tapi ternyata apa? Ya harus dibacanya begini-begini. Kalau enggak, ya kan kayak harus dengan bacanya itu waktu itu aqua apa bukan aqua apa sih air mineral itu nggak boleh dibuka kemasannya kecuali nanti Ustadz yang membuka. Baru nanti Ustadz doain ya kalau kita udah buka duluan gitu. Nah itu nggak ngefek Ustazah ya kalau udah nggak sesuai dengan logika ya udah ada pesan-pesan sponsor mendingan tinggalkan karena kalau air itu sudah kamu minum udah menjadi darah daging kamu lebih mudah nanti setan menguasai kamu. Jadi hindari hal-hal yang seperti itu. Dan efek yang diinginkan oleh setan itu dua, yaitu apa? Fala takfur, jangan kamu jadi kafir. Jadi targetnya setan dengan sihir ini adalah kamu jadi orang kafir, walaupun kamu berkata Muslim, tapi di mata Allah ya kamu kafir. Kemudian apa yang kedua? Yufarriquna bainal mar'i wa zauji, perceraian. Jadi targetnya setan itu dianggap yes sukses ya bukan membuat kita jadi sakit tak kunjung sembuh itu mah hanya sarana. Karena banyak suami istri akhirnya bercerai karena apa? Ya karena sihir itu membuat suaminya sakit, tak kunjung sembuh, istri udah merasa capek kan akhirnya dia cerai. Padahal tujuannya itu bukan membuat suami atau istri itu sakit, tapi suami istri itu bercerai. Saya pernah ketika ada satu keluarga ya, satu pasangan gitu. Ustazah, suaminya sampai datang, Ustazah tolong bilangin sama istri saya udah ikhlas, saya sudah ridho, jangan dipanggil Ustadz lagi. Kenapa? Sakit Ustazah saya. Kenapa sakit? Saya bilang, itulah gara-gara orang Indonesia ya. Ustadz atau Ustazah itu udah sama kayak dukun. Jadi pokoknya kalau udah titelnya Ustadz, titelnya Ustazah, udah sama kayak dukun, bisa ngobatin dia kayak gitu-gituan. Yang sedangkan kan, ya Allah, saya aja berlindung, jangan sampai diperlihatkan setan kan gitu kan. Lah ini nanyanya tentang ilmu sihir gitu kan. Terus kenapa? Nih kalau Ustadznya datang, Ustadznya Ustadz Syar'i, membaca ayat-ayat Quran. Jadi bukan Ustadz dukun ya. Ustadznya datang membacakan ayat-ayat Al-Quran segala macam. Memang ringan penyakit saya. Tapi begitu Ustadznya pergi, itu serangan makin dahsyat. Ya kan? Nah ketika suami bilang tolong Ustazah sampaikan kepada istri saya udah lelah, saya udah capek, saya udah ikhlas, saya udah ridho. Ternyata istrinya, jangan begitu dong, harus kuat, dilawan, kamu jangan lemah. Nah, dia bilang, aduh istrinya karena saking sayangnya sama suami ya, ini emang kiriman, gimana caranya untuk diringankan, kan memanggil dengan Ustadz yang syar'i. Tapi suaminya yang merasakan, kalau dipanggil Ustadz, ringan, tapi begitu Ustadz pergi, serangan makin berat. Kan Allahumma sholli ala Muhammad, kan saya kagak bisa jawab. Artinya apa? Saya juga nggak tahu, dan saya juga nggak mau ya diperlihatkan setan-setan itu. Akhirnya saya ingat ayat ini. Saya bilang, targetnya setan bukan membuat suami atau istri itu sakit. Karena dia diponis sakit, tapi begitu di rumah sakit selalu nggak ketemu. Dia bilang kanker, tapi cek rumah sakitnya ini nggak ada. Dia katanya ini, cek rumah sakit ini nggak ada. Nah, dan ini memang buatan sihir. Udah saya bilang target utamanya setan bukan dengan penyakit. Target utama setan itu adalah satu kafir, yang kedua memisahkan suami dari istrinya. Kan begitu. Nah, sekarang kalau kita istilahnya memanggil Ustadz, berarti maaf saya bilang, nanti kasihan suami Anda. Suami Anda jadi kayak medan pertempuran. Kan begitu kan?
Nah, jadi yang sihir pakai dukun dengan ilmu hitamnya merasa terganggu dong. Kenapa? Karena diusik karena ada ya ustadz yang solih ya yang membacakan. Nah, kan artinya kan berarti diusik setannya, diusik, dibuat marah dukunnya. Yang akhirnya gimana? Jadi perang kan? Perang perang ilmu hitam sama ilmu putih. Yang kasihan kan korbannya. Saya bilang, kasihan. Terus gimana Ustazah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kembali ke sini. Allah yang menyuruh target utama setan itu 2. Berarti kalau ingin melemahkan setannya, melemahkan targetnya. Nah, jangan kufur. Ya, caranya udah agar kita tidak bergantung kepada orang lain. Ini kan sensitif banget. Ya, agar kita tidak bergantung kepada orang lain, ayo andalkan kekuatan sendiri. Karena Tuhannya dukun itu, Tuhannya ustadz itu adalah Tuhan yang sama dengan kamu. Tuhan yang sama dengan Rasulullah SAW. Berarti apa? Allah itu dekat ketika kita dekat. Bergantunglah kepada Allah. 1. Terus yang kedua, tunjukkan kepada setan bahwa dengan keharmonisan dalam rumah tangga, kebersamaan dalam rumah tangga, itu akan melemahkan setannya. Nah, jadi caranya suami istri dan anak-anak semuanya wudhu dulu, sholat dulu, saling merangkul, dan bersama-sama membaca Al-Quran. Kalau ternyata suami begitu peduli sama istrinya, istri begitu peduli sama suaminya, anak-anak begitu peduli sama orang tua begitu peduli sama anak, berarti kan ada keharmonisan. Ya, ada kekuatan. Kalau kita sudah menunjukkan kekuatan keharmonisan dalam rumah tangga kita, maka setannya yang melemah. Kalau setannya yang melemah, dukunnya pasti melemah. Dan siapa yang diincar? Nggak ada, karena Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita. Tapi kalau kita mengandalkan orang lain, maka kan jadi emosi kan? Kasihan. Nanti suaminya yang lemah pada saat itu, anaknya yang lemah pada saat itu, yang akan kena. Gitu. Nah, ini belajar bahwa ingat target utama sihir, ya kolaborasi setan dengan manusia adalah jangan kita kafir. Dan juga ya kita ya perceraian ya, maka jangan sampai kita terkena dampaknya ya terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga kita. Nah, agar kita tidak jatuh kekafiran, Rasulullah SAW mengingatkan waspada ya dengan ramalan bintang, karena dimulai pertama setan itu menguasai kita ketika kita udah percaya dulu sama setan melalui ramalan bintang. Barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, ya ramalan bintang bukan ramalan cuaca ya, tapi ramalan bintang itu ramalan nasib. Nah, enggak sih, kita enggak langganan majalahnya dulu. Yang langganan mah teman sebelah, teman sebangku. Kita cuman pinjem zodiak. Itu pun yang dibaca cuman 2, asmara dan keuangan. Ya, itu masa lalu. Tapi ya Allah, kalau kita sudah tahu, astagfirullahaladzim, berarti setan dari dulu ngincer banget ya. Agar apa? Agar dia bisa ngetek kita, bisa mendekati kita. Ternyata ketika diawali dengan pintunya, ahlan wa sahlannya, ya dengan kita percaya dengan zodiak. Siapa yang percaya, siapa mempelajari itu udah termasuk ilmu sihir. Semakin ia dalami, semakin banyak ilmunya, berarti semakin banyak sihir yang ditelan oleh dia. Berarti dia sudah mengandung unsur darah dagingnya dengan sihir. Dan setan gampang itu ya untuk merayunya dan menggodanya. Nah, kemudian juga benarkah sihir itu ada? Ada. Orang Rasulullah sendiri dalam hadis riwayat Bukhari yang menyebutkan kalau ya Rasulullah pernah kena sihir. Ya, ketika orang Yahudi ya itu memberikan air ya, tapi di dalamnya itu ada rambutnya Rasulullah SAW. Jadi sihir itu nggak bisa setan itu menyakiti manusia langsung kepada Rasul. Maka ada orang yang tidak suka sama Rasul, ada buhul ya, ada sarananya, itu rambutnya Rasul, maka kemudian dijadilah alat guna-guna, dan kemudian Utsman bin Abdullah bin Maw'ab ini melihat wajahnya Rasulullah ya, rambutnya itu sudah mulai berubah merah.
Nah, itu kenapa orang tua kita sering mengingatkan, kalau motong rambut ya dikubur, potong kuku dikubur, ngeludah juga jangan sembarangan. Ya karena orang-orang yang iri hati dan dengki kepada seseorang untuk membuat dia kena sihir, kena teluh, kolaborasinya memang ada benda-benda yang melekat di dalam diri kita. Dan itu terjadi di kehidupan Rasulullah. Kok Rasul kena sihir? Berarti Rasul lemah? Enggak. Rasul kena sihir agar Allah bisa memberikan hikmah cara mengobatinya. Nah, kan begitu. Kalau Rasul nggak pernah sihir, berarti kan Rasul aja nggak pernah pengalaman, kan gitu. Tapi kalau Rasulullah pernah pengalaman dan cara mengobatinya kan dengan surat Al-Falaq dan An-Nas, berarti sudah terbukti bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Tuh. Nah, kemudian terakhir kan Rasulullah menyuruh kita dengan surat Al-Falaq ya berlindung dari min syarri hasidin idza hasad. Dari orang-orang yang punya iri hati dan dengki. Karena orang-orang yang punya penyakit hasad biasanya diawali karena sempitnya hati mereka. Dan itu Rasulullah menyuruh kita untuk la taghadabu, ya janganlah kalian saling membenci, wala tuhasadu, jangan kalian suka saling iri hati, dengki. Karena orang kalau udah benci, punya perasaan iri hati dan dengki, akhirnya ya jadi musuh-musuhan, kan gitu. Nah, ciri kita ini punya hati sempit atau hati yang lapang kan lihat aja kalau orang yang dapat nikmat, Allah yang ada orang yang dapat kenikmatan, ada orang yang dapat kesuksesan, kira-kira berefek buruk gak dalam diri kita? Jangan sampai yang sukses tetangga kita yang masuk rumah sakit kita, kan gitu. Lo sakit apa? Nyesek gue, gak bisa napas gue. Ya Allah, asam lambungnya kumat. Kenapa? Karena pikiran. Ini kenapa tetangga sukses kan begitu? Astagfirullahaladzim. Ya, ada juga orang yang naik darah tinggi ya, tekanan darahnya naik. Kenapa? Gara-gara dia suka ngelihat status orang. Ya, ngelihat status orang, wah langsung stres gitu kan. Kenapa? Iya, gue stres banget. Dia kok bisa, ya kan? Pergi jalan-jalan ke sana. Baru kemarin jalan-jalan ke sini. Orang yang jalan-jalan, dia yang tekanan darahnya naik. Berarti apa? Hati kita sempit. Nah itu akhirnya apa? Saya belajar menyekolahkan hati saya. Saya suka lihat WA orang, status WA orang. Karena anak saya pernah negor gini. Umi mah kepo banget deh. Ngapain sih Umi ngabisin waktu lihat status orang kan gitu. Saya bilang, Umi bukan kepo ngeliat status orang. Umi itu lagi nyekolahin hati. Ya karena nggak bisa kita daftar sekolah hati kecuali kita yang menyekolahkan hati kita, dan sekolahnya harus yang rajin. Jangan pekanan sekolah hati. Nanti kambuhnya harian tapi sekolahnya pekanan. Berarti kan kalau kambuhnya harian ya sekolahnya harus menitan kan gitu. Dan saya ketika membaca status WA orang itu lagi mendidik hati saya, mampukah saya berlapang dada? Ketika ngelihat status orang, ya Allah baru kemarin umroh, sekarang udah jalan-jalan. Ada lagi, ya Allah timbang makan di sini, makan di situ, update. Ada lagi di waktu sujud malamku, la ilaha illallah, gue juga sholat kan gitu kan, gue juga baca Quran kan gitu kan. Kadang kan kalau kita nggak menyekolahkan hati kita, ya Allah kita mah bawaannya mau komen melulu. Nah, sehingga apa? Saya belajar, mampukah saya berlapang dada? Ketika orang itu mendapatkan kesuksesan, saya ikut bersyukur. Dan ikut, yang kedua apa? Sedekah, doa. Minimal dengan doa, barakallah. Ya, dan nggak harus dibalas dengan barakallah. Ya bisa jadi cukup dengan doa kita. Karena apa? Karena doa yang tidak kita ketahui atau doa kita yang tidak diketahui oleh orang lain itu kan lebih makbul. Apalagi yang statusnya dagang melulu kan kadang dagang melulu. Jadi bilang Umi itu buka WA, lihat status orang, lihat IG orang itu bukan karena kekurangan kerjaan, ya. Tapi nih lagi nyekolahin. Kenapa? Karena benda handphone ini yang paling dekat sama Umi. Berarti apa? Yang paling mungkin sekolah hatinya, ya
harus sering-sering. Ya, karena kalau kita ngelihat WA orang jujur, ya ini hati kadang kan namanya manusia ya kan ada aja rasanya. Ya udah, mampukah kita berlapang dada? Karena kalau kita sudah berlapang dada, kita akan positive thinking. Oh, dia lagi jalan-jalan sana, jalan-jalan sini dengan keluarganya. Berarti dia sedang baik-baik saja. Oh, dia lagi makan di sini, makan di situ. Oh, dia mau memberikan informasi tempat yang recommended. Kan gitu. Oh, dia lagi dagang, berarti memang dia lagi menjemput rezeki. Ya, karena di waktu subuh, ya dia share, kan kadang gitu. Ya, di waktu subuh, la ilah Allah, subuh-subuh sempet-sempetnya kan nge-share dagangan. Kan bisa jadi, karena dia ingin mengajak kita. Barangkali ada yang bersedekah minimal dengan, mau dong, kan gitu kan. Nah, artinya tidak bisa kita memiliki positive thinking kalau kita memiliki hati yang sempit. Lapang dada. Nah, kemudian apalagi yang diajarkan Rasulullah SAW. Gara-gara iri hati dan dengki, itu mudah sekali. Akhirnya apa? Pasal ganda kemaksiatan. Awalnya penyakit ain itu kan nggak mesti karena orang iri hati dan dengki. Ya, penyakit ain yang biasa-biasa saja diawali karena apa? Karena lupa saling mendoakan. Kan gitu kan? Nah, yang pernah kita pelajari kan? Nah, karena yang sedang sukses lupa doa. Masya Allah, la quwata illa billah. Yang surat Al-Kahfi. Lagi sih orang dipuji, jangan cuma bilang alhamdulillah. Makanya Allah cemburu. Kamu dipuji sama orang, lupa kalau itu semua dari Allah. Gak cukup alhamdulillah. Tapi apa? Masya Allah. Ini mah semua kehendak Allah. Ini mah anugerah dari Allah. La quwata illa billah. Jadi rahasia kenapa dalam surat Al-Kahfi ya ayat 39. Seorang yang memiliki kebun langsung habis kena penyakit ain ya karena ketika dipuji masuk ke dalam kebunnya dia lupa bilang Masya Allah ini semua kehendak Allah la quwata illa billah, semua tidak ada kekuatan selain milik Allah. Gara-gara nggak ngomong kayak begitu plus sekejap mata habis. Akhirnya kan kita nggak mau anak kita lagi sukses-suksesnya tiba-tiba gagal, anak kita lagi sehat-sehatnya tiba-tiba sakit tak kunjung sembuh. Ya gara-gara orang banyak yang memuji anak-anak kita dan kita tidak melindungi dengan Masya Allah, la quwata illa billah. Semua kehendak Allah. Anak ini anugerah. Rezeki sukses ini adalah anugerah. Atau bisa jadi karena yang memuji lupa bilang barakallah. Doa agar diberikan keberkahan. Kan begitu. Itu awalnya. Tapi bisa jadi pasal ganda. Kenapa? Karena ada orang yang punya iri hati dan dengki, kolaborasi sama setan. Akhirnya apa? Dengan pandangan kena sihir. Kan gitu kan? Sihir yang bisa jadi kolaborasi antara iri hatinya manusia dan juga iri hatinya setan. Dan gimana caranya agar kita tidak terkena keburukan dari orang-orang yang hasad? Tidak hanya doa surat Al-Falaq, tapi juga Rasulullah yang mengajarkan kepada kita puasa 3 hari di setiap bulan itu dapat menghilangkan kedengkian di dalam dada, baik kita maupun orang lain yang iri hati dan dengki kepada kita. Apalagi juga Rasulullah menyuruh kalian berjabat tangan. Jabat tangan ini itu dahsyat. Ya, ketika memang jabat tangan bagi orang yang meyakini bahwa jabat tangan ini adalah sunnahnya Rasulullah yang sesama jenis ya, jangan yang lawan jenis. Kalau lawan jenis kan bisa jadi malah jadi peluang. Jabat tangan karena mencintai karena Allah itu akan menghilangkan kedengkian. Saling memberi hadiah juga karena niat karena Allah, ya karena cinta karena Allah itu juga menghilangkan permusuhan. Nah terakhir, waspadalah. Gak hanya kita takut orang itu iri hati dengki sama kita ya akhirnya kita jadi terpuruk, tapi justru Rasulullah yang mengajarkan kepada kita jangan-jangan kamu yang memiliki iri hati dan dengki, karena orang yang memiliki iri hati dan dengki itu bisa memakan kebaikan-kebaikan kita, menghabiskan kebaikan-kebaikan kita seperti api bisa memakan kayu yang ludes tak tersisa lagi. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya mungkin ini lebih
buat introspeksi ya Ustazah ya. Jadi istilahnya tadabur al-falak ini larinya ke diri kita, karena tadi banyak tentang ada urusan dengan setan, tapi setan itu kan nggak selamanya bekerja sendiri. Jangan-jangan sebenarnya kita gitu loh sumber masalahnya, gara-gara kelemahan kita, gara-gara kelemah imanan kita, masuklah dia segala macam, sehingga akhirnya malah kita tercapailah harapannya si setan itu tadi ya Ustazah ya. Ya, betul. Nauzubillah min dzalik. Karena kan dari awal disuruhnya a'udzu, aku yang berlindung. Oke, sambil menunggu yang mungkin ada dari ayah bunda, ada yang akan bertanya, silahkan mengenai materi kita hari ini. Boleh ditulis di kolom chat atau juga langsung disampaikan dengan raise hand. Kalau belum, mungkin saya tadi seperti Ustazah sampaikan, menyekolahkan hati ya Ustazah ya, dengan melihat ini status orang. Itu saya, karena saya kudu sekolah, Uni. Cara nyekolahinnya saya harus ngelihat status orang. Yang Ustazah aja begitu, gimana kita yang ilmunya masih cetek, mengelola hati ini loh Ustazah, yang kadang-kadang sih ngelihat status orang biasa, tapi ada kalanya entah gimana gitu ya, pas dia si syaitan, menyalahkan syaitan nih, dia yang tiba-tiba meniup-niupkan, kadang-kadang kan gila, baru dari sini udah kesini lagi ya gitu. Urusan apa sama dia ya, kenapa mesti kita yang ini, coba bener-bener kadang-kadang saya kita yang naik asam lambungnya. Oh, jadi kita yang repot, kita nggak ada apa-apa, nggak ada sumbang apa-apa ke situ ya Ustazah. Nah, kalau misalnya kayak itu, apa yang mesti kita lakukan Ustazah? Oke, dengan begitu kan kita melatih ya bahwa oh ternyata saya masih lemah banget, iman saya nih masih lemah banget. Ngeliatin gitu aja, saya kayak orang kebakaran jenggot gitu. Wah, itu apa yang mesti kita lakukan gitu? Apa cukup dengan istighfar? Apa kalau misalnya lagi kondisi lagi baik, mungkin kita malah balik mendoakan. Tapi kalau yang tadi, yang kita lagi iman lemah gitu, yang nggak penting banget gitu kasih komentar, walaupun nggak ada orang lain, tapi kan akhirnya kualitas iman kita tuh rendah banget. Gimana supaya bisa naik lagi saja? Iya, ya karena kan memang yang diinginkan sama Rasulullah SAW kan memiliki hati yang lapang. Berarti belajarlah untuk memaafkan. Belajarlah untuk melapangkan positive thinking. Dan untuk menjadi orang yang pemaaf, itu kudu belajar dulu memaafkan. Untuk menjadi orang yang positive thinking, itu harus belajar dulu untuk mencari alasan yang baik, hikmah kenapa dia begitu. Nah itu saya belajar dari situ. Karena hak pertama dalam ukhuwah itu kan positive thinking. Husnuzon sama orang. Dan kita nggak bisa husnuzon sama orang kecuali hati kita yang belajar untuk mencari alasan. Oh, maka itu tadi Uni, ketika dia jalan-jalan, perasaan baru kemarin umroh, ini udah kesini lagi. Kita yang belajar. Oh, dia sedang menunjukkan kepada saya, alhamdulillah keluarga saya solid. Kan gitu kan. Ya Allah, di saat sujud malamku, Tibang punya alpukat aja, Allah anugerahkan alpukat yang lebay amat gitu kan. Dia mau ngasih tahu ternyata alpukat itu bisa membahagiakan seseorang kan gitu kan, karena bisa jadi dia kemarin beli alpukatnya yang banyak uletnya kan begitu kan. Nah itu mau nggak mau kita yang mendidik hati kita. Caranya adalah kita belajarlah untuk punya sudut pandang positive thinking. Jadi nggak cukup istighfar doang, tapi ayo bangkitlah kamu, persepsi kamu dengan positive thinking. Alasan dia akan memberikan hikmah buat kita. Jadi begitu, selain istighfar kita harus temukan ya Ustazah, nggak bisa cuma sekedar astagfirullah udah, tapi setelah itu dia bikin status baru lagi, emosi lagi kita. Iya. Baru belajar memaafkan kan gitu. Dan untuk memaafkan diri kita sendiri untuk itu tuh bagaimana Ustazah? Istilahnya udah tahan, nggak apa yang harus kita lakukan untuk ke diri kita gitu loh.
menjadi Selain pemaaf itu memang harus teruji dengan ada lawan. Jadi jangan sok pede juga kita udah menjadi pemaaf, ya harus ada uji. Dan untuk teruji menjadi pemaaf, ya kita harus konsisten belajarnya. Jangan sampai suatu saat, nauzubillah kita jadi mantan pemaaf, kan gitu kan. Jadi ya saya jadi kayak mendisiplinkan diri melihat status WA orang untuk menata hati saya. Karena nggak akan teruji kita kalau ada apa harus ada lawannya kan gitu kan. kalau misalnya Ustazah, saya gini, saya mute aja deh biar saya nggak ngeliat lagi statusnya dia gimana. Kalau saya enggak, sebab kalau kayak begitu berarti kita udah lemah sebelum bertarung. Kan gitu kan? Kecuali kalau dia provokator. Baru kalau dia provokator, nah itu yang dilakukan oleh Nabi Musa kan kepada Samiri. Karena emang Samiri provokator banget, selalu memprovokasi. Akhirnya apa kata Nabi Musa? Idhab antala misas, pergilah kamu dariku dan jangan pernah dekati aku. Karena orang itu bisa jadi memuncak emosinya karena provokasi. Gitu. Ya tergantung dia kalau di status kan dia tidak provokasi, dia kan cuma ini. Biasanya kan kalau provokasi itu di chat kan gitu kan. Nah, kalau dia di chat kelihatannya provokasi, mendingan udah ditinggalkan aja. Kenapa? Ini nanti bahaya karena tipe-tipe orang yang memang bersengaja menjerat kita dengan undang-undang ITE itu karena memang dengan provokasi. Gitu. Jadi kalau kayak gitu mendingan kalau nggak kuat-kuat mendingan keluar. Saya ngingetin teman-teman tuh, kalau udah di grup kok ini kayaknya mancing banget ya di Facebook, ya di IG, kan kadang ada yang ngomongnya nggak enak kan, jangan terpancing. Kenapa? Itu ada orang yang sengaja buzzer gitu kan, buzzer gitu sengaja. Nah, itu kalau kayak gitu mendingan idhab anta, unfriend. Baik Ustazah. Alhamdulillah ada Mbak Rara yang raise hand. Tafadholi Mbak Rara. Apa ada yang mau ditanyakan? Ya, assalamualaikum Ustazah dan Mami. Ini mau tanya, suaranya kedengeran nggak ya Mbak? Kedengeran. Kedengeran ya, maaf Ustazah. Gak apa-apa. Ini apa namanya, yang pertama mau tanya, kalau misalnya itu kan pernah dengar hadis yang katanya kita tidak boleh minta diruqyah. Nah itu kalau memang ada saudara atau diri kita rasakan membutuhkan ruqyah syariah, apa yang harus dilakukan supaya tidak melanggar hadis itu, atau sebenarnya penjelasan dari hadis itu seperti apa? Kemudian yang kedua tentang surat Al-Falaq, apakah ada apa ya namanya kewajiban gitu, misalkan satu hari itu anjurannya minimal sekian kali membaca Al-Falaq atau seperti apa, atau memang kalau kita membaca surat-surat dalam Al-Quran yang membaca saja, tidak perlu di apa namanya diniat apa disebutkan harus sekian syaratnya, harus membaca berapa kali, atau memang ada anjuran untuk surat Al-Falaq dibaca minimal berapa kali sebelum tidur, apa 3 kali atau terserah gitu Ustazah. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, jazakumullah khair. Untuk pertanyaan yang kedua dulu ya. Pertanyaan yang kedua dulu, Rasulullah SAW ketika memang menyebutkan dengan fadilah surat Al-Falaq, surat An-Nas, memang tidak pernah menyebutkan berapa kali dibaca. Namun bukan berarti menjadi standar larangan kalau dibaca sebanyak-banyaknya. Karena innama a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari kita. Jangan sampai 1 kali aja dibaca, ternyata maaf, niat kita bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi seperti menjadikan ini jimat, ya kan? Malah 1 aja udah jatuh syirik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat dari kuantitasnya, tapi yang Allah lihat adalah dari aspek kualitasnya, karena ayat ini kan al-ma'udzatain, tempat cara kita untuk berlindung kepada Allah. Jadi yang Allah lihat adalah kualitas kamu. Kamu menjadikan ayat ini sebagai tempat berlindung kamu, atau kamu menjadikan ayat ini hanyalah sarana
kamu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya Dia yang dan Allah yang paling tahu. Ya, jadi kualitasnya. Begitu Mbak Rara. Nah, adapun pertanyaan yang pertama soal ruqyah, memang betul hadis tadi menyebutkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, di antaranya tidak pernah meruqyah dan tidak pernah diruqyah. Namun ingat ketika seorang sahabat yang bernama Ukasyah, karena pada hadis ini dikeluarkan oleh lisan Rasulullah SAW, itu nggak ada sahabat yang soleh. Kan semuanya dulu sebelum Rasul jadi nabi, mantan-mantan orang musyrik, mantan-mantan orang kafir, kan gitu, mantan-mantan preman, ya mantan-mantan kemusyrikan semua kan. Akhirnya apa? Wajar para sahabat langsung berpikir, termasuk Abu Bakar, kayaknya hadis ini bukan untuk kita. Hadis ini untuk anak keturunan kita. Kan gitu, karena mereka punya masa lalu semuanya, orang jahiliyah. Tapi begitu Ukasyah menunjuk tangannya dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku termasuk di dalamnya. Apa kata Rasulullah? Naam, kamu termasuk yang di dalamnya. Wow, begitu Ukasyah udah mengisi nomor 1 di dalam hadis ini, semua sahabatnya langsung tunjuk tangan. Ya Rasulullah, saya doain dong, saya rasain dong. Gitu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Maaf, kalian sudah keduluan Ukasyah. Kan gitu kan? Berarti dari 70.000 nama yang di list, baru 1 yang terisi, yaitu Ukasyah. Sedangkan 69.999 sengaja dikosongkan karena bisa jadi ada Ukasyah kontemporer yang pernah melakukan itu masa lalu menyesal dan menginginkan termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. 1. Nah yang kedua, ya Allah Ustazah, sekarang gimana kondisinya? Ada saudara-saudara kita yang memang perlu diruqyah. Masalahnya dia tidak bisa meruqyah sendiri. Nah, kan lemahnya masyarakat kita karena ketika dia kesurupan disuruh baca Quran. La ilaha illallah, kagak pernah baca Quran. Kan gitu kan, nggak pernah baca. Berarti kan apa? Dia butuh orang yang membimbing dia, memperdengarkan dia. Berarti kan mau nggak mau ada orang yang membacakan Al-Quran kepadanya. Berarti kan yang meruqyahkan. Kalau Rasulullah kan dia meruqyah diri sendiri. Kecuali ketika Ibunda Aisyah bilang Rasulullah dalam kondisi sakit, yang kondisi lemah, Ibunda Aisyah yang membacakan agar apa? Membantu Rasulullah untuk melantunkan. Karena memang Rasulullah udah terbiasa. Tapi saat kondisi kita lemah kan kita kepingin didengarkan. Kayak kita deh, kita udah biasa zikir, udah biasa tilawah Al-Quran. Ya, anggaplah hari Jumat lah udah biasa baca surat Al-Kahfi. Di saat kondisi kita lagi sakit, kan kadang kita nggak fokus. Maka kita kan butuh audio. Ya, apakah dari gadget atau dari TV atau kita minta tolong bacain dong ya biar kita baca bareng kan gitu kan, hati kita bisa ikut membaca karena telinga kita udah biasa, mulut kita udah terbiasa. Nah, itu Rasulullah kenapa dibacakan Ibunda Aisyah bukan karena Rasulullah tidak mampu membaca, tapi kondisi memang butuh baca bersama. Nah, sedangkan masyarakat kita ada, ya Allah, baca Al-Fatihah aja begitu, ya kan, nggak fasih. Sedangkan ruqyah itu kalau mau dibacakan syaratnya harus fasih. Nggak bisa, a'udzubillah, wa'udzu, ya nggak bisa, a'udzubillah, kan harus fasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa, bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Ada kan dia hari-hari jauh dari Al-Quran. Mau nggak mau kan kita yang punya kekuatan Al-Quran membantu. Nah, untuk orang-orang yang memang dalam rangka melindungi mereka, karena jangan sampai kalau kita tidak membantu, nanti dia kena, maaf, orang yang jadi dukun kan gitu kan. Ya, berarti kan kalau kondisinya dalam kondisi darurat, cuma 2 kemungkinan, orang soleh yang membantu dia atau dukun yang menolong dia. Nah, untuk orang-orang yang solih yang melakukan ruqyah agar melindungi saudara-saudara kita tidak terjebak kepada proses paranormal, proses dukun, nah, itu ada di dalam surat Al-An'am ayat 69. Mereka pun termasuk kategori yang masuk surga tanpa hisab. Alasannya 1, mereka meruqyah karena apa? Karena ingin melindungi saudara kita jangan sampai salah nanti minta pertolongannya. Ya, wa ma'alal ladzina yattaqun, mereka orang-orang yang bertakwa. Ya, berarti kan ada dasar takwa. Ya, min hisabihim, maka mereka nggak akan dihisab.
ya min syai' sedikit pun. Nah, jadi positive thinking lah ustadz-ustadz kita. Harus ada yang punya kemampuan itu. Agar apa? Bisa menjadi opsi. Kalau tidak ada ustadz-ustadz kita yang syar'i, yang membantu saudara-saudara kita yang lemah imannya, lemah Al-Qur'annya, nanti daripada kenanya sama dukun, ya lebih baik kan dengan ustadz-ustadz kita yang akidahnya bagus, dan ketika mereka meruqyah bukan karena kemampuan ustadz, tapi biasanya ya minta tolonglah kepada Allah. Dekatkan diri kamu kepada Allah. Kan begitu. Wallahu a'lam. Begitu, Mbak Rara. Mana Mbak Rara? Ada lagi yang mau disampaikan? Oke. Alhamdulillah. Oke, ini ada satu pertanyaan di kolom chat. Oh, satu lagi. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, menarik sekali mendengar doa yang ternyata bisa kita minta kepada Allah untuk kesalahan yang sudah kita lakukan dan juga kesalahan yang belum kita lakukan. Rasanya hidup kita jadi aman, sentosa, karena kita sudah meminta ampun untuk kesalahan yang akan datang. Sejauh mana kita bisa meminta kepada Allah untuk hal yang kita belum ada pengetahuan tentang itu? Allah itu kan mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Nah, kita berdoa tadi karena memang kita lemah agar Allah membimbing kita. Kan? Allah membimbing kita, Allah yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Misalnya apa? Salah satu sinyalnya ya, nanti kalau orang-orang yang sudah dekat sama Allah, yang sudah bergantung kepada Allah, dalam mempertimbangkan segala hal, bisa jadi nanti Allah akan menurunkan berupa sinyal di hati. Ya, karena itu yang disabdakan sama Rasulullah. Ya, ketika Ukasyah kan minta, ya Rasulullah gimana caranya aku tahu ini baik dan ini buruk. Bisa jadi kan aku jauh sama engkau. Ya, kalau ada Rasul mah enak. Rasul gimana? Bagus nggak nih kan gitu kan? Apa kata Rasulullah ya? Peganglah dadamu. Ya, kalau dadamu memberikan itma'nan bihi kolbak, dada kamu tenang, jiwa kamu tentram, maka Allah memberikan sinyal kepada kamu bahwa di depan kamu perbuatan itu, orang itu baik. Nah, tapi kalau mahaka fin nafs, membuat kita tidak nyaman, wataraddat ya fin nafs, dan buat kita tinggalkanlah kata Rasul. Karena Allah memberikan hidayah kepada kamu. Allah memberikan bimbingan kepada kamu bahwa perbuatan tersebut, orang tersebut, lingkungan tersebut, ya tempat tersebut itu tidak baik, memberikan mudarat kepada kamu. Nah itu jadi sejauh mana ya, karena kita memang butuh banget, kita nggak tahu ketika kita mau masuki satu ruangan, kita mau makan di satu resto, kita mau berinteraksi dengan orang, kan kita nggak tahu gimana kondisi di dalamnya. Nah, kenapa dengan doa tadi? Agar Allah akan memberikan sinyal dalam hati kita. Nanti hati kita yang akan memberikan fatwa. Dan itulah sayangnya Allah kepada kita. Keberadaan Allah membimbing kita setelah Rasulullah wafat, ya dengan kedekatan hati-hati kita. Wallahu a'lam. Semoga cukup jelas penjelasan dari Ustazah ya, Mbak. Oke. Masih ada satu lagi rupanya. Boleh Ustazah? Iya. Ya, Assalamualaikum Ustazah, menyambung soal ruqyah tadi, bolehkah jika kita belajar meruqyah diri sendiri? Dalam suatu seminar yang pernah saya ikuti, salah satu syekh, atau lecturenya itu menyampaikan tentang hal itu, dan menyampaikan urusan-urusan dari jadi intinya meruqyah diri sendiri ya? Ya, ya memang sebenarnya gitu, yang nanti dihisap itu ketika kita meminta bantuan kepada orang. Nanti Allah akan bertanya, kenapa kamu minta bantuan dia? Memang kamu nggak percaya Allah itu bersama dengan kamu.
Emang kamu nggak percaya Allah itu selalu dekat dengan kamu. Nah itu, jadi hisab itu karena nanti Allah akan bertanya, kan Allah dekat sama kamu. Tuhannya Nabi Muhammad sama dengan Tuhan kamu. Kok kamu nggak pede sih? Ah itu nanti maksudnya hisab itu begitu. Tapi kalau kita ingin melakukan dengan sendiri, nggak apa-apa. Karena ayat-ayat ruqyah itu sama dengan ayat-ayat perlindungan. Cuman kadang nih kalau saya lebih spesifik. Kalau ruqyah berarti kan ngobatin. Biasanya Rasul itu meruqyah ketika Rasul dalam kondisi sudah sakit, ya sudah terkena. Tapi ketika dalam kondisi sehat-sehat kan suruh zikir. Nah, karena Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas itu ayat-ayat yang sama. Nah, sekarang kita jangan selalu menganggap meruqyah diri, berarti kita sakit melulu. Lebih baik kita selalu menganggap kita sehat kayak vitamin. Jadi zikir-zikir itu seperti vitamin yang membentengi kita. Nah, kalau kita selalu, aduh kayaknya aku mau meruqyah nih, kayaknya aku nggak enak nih. Lo ruqyah berarti lo sakit melulu, lo kena melulu, korban melulu kan gitu. Nah, jadi kalau memang mau merutinkan, jangan bilang meruqyah diri sendiri. Karena kalau ruqyah itu berarti kita udah jadi korban. Tapi kalau zikir, berarti kita hanya menjadikan pertahanan. Jadi kan di sini yang dimaksud kita meruqyah itu karena memang kita merasa ada sesuatu yang ini bukan Ya, sakit yang ini kan ya Ustazah ya. Jadi iya. ketika kita merasa badan kita atau memang kita merasa bahwa ada sesuatu yang mengganggu kita, istilahnya hal-hal gaib lah yang kita yakin bahwa itu rasanya bukan dari manusia atau apa, maka kita Ruqyah bisa meruqyah diri sendiri. Tapi ketika kita tidak merasakan itu ada hal-hal dari yang lain gitu, hal-hal gaib tadi, kita perbanyak zikir untuk membentengi diri kita ya Ustazah ya. Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Sebenarnya maunya sih kasih kuis tapi ini udah 11.30 Ustazah. Iya, udah mau zuhur. Udah mau zuhur. Boleh deh kita langsung tutup aja ya Ustazah, mohon doanya dulu dari Ustazah supaya kita ini. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini Allah akan memberikan dan membuka pintu hidayah di dalam hati-hati kita. Hati kita akan bercahaya sehingga hati kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah juga membimbing hati kita menjadi hati yang penuh dengan cinta kasih, kelapangan dada, ya agar na'udzubillah min dzalik tidak ada iri hati dan dengki dalam hati kita yang nanti berefek negatif ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya ilaha dihinniyah wa qudniyatin sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabina wa rasulah. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la maridun illa syafaitah wa la dhalan illa hadaitah wa la taibat illa qabaltah wa la hajatan min hawaiji dunya wa la karidha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa min khizyin nar wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar wa adkhilnal jannata ma'al anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, alhamdulillah. Amin. Jazakallah khairan Ustazah. Terima kasih atas kehadiran ayah bunda semua, Ustadz dan para miss dari sekolah. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustazah tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan, terutama diri saya. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah.
Sama-sama membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun terlambat, mari kita foto dulu. Waalaikumsalam Bapak, ya Pak Rojaya. SD. Ya, terima kasih Bunda. Sama-sama. Pamit semua Bapak Ibu. Ya, Ustazah. Kita foto dulu sebentar, Ustazah. Oh iya, siap. Boleh Mbak Tuti dibantu teman-teman yang lain.